Saya berada di sini bukan karena siapa-siapa. Ini campur tangannya Tuhan. Amin. Karena 5 menit saya bagi waktu saja. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Mulyadi Sayun. Saya lahir 61 tahun yang lewat. Tepatnya tanggal 29 Oktober 1955. Dikasih nama waktu kecil Hari Mulyadi, pas hari Maulid Nabi saya lahir. Haleluya. Saya berasal dari Minangkabau, Padang istilahnya di sini, tepatnya kota Payakumbuh. Saya dibesarkan di lingkungan yang disiplin karena orang tua saya dulu TRI, TNI, sekarang ABRI. Saya tinggal di asrama. Itu masa kecil saya. Belum semenit ya. Masuk saya di SD. Saya sekolah di Padang, di Simpang Kandang. Sebelahnya ada gereja. IPIB. Saya mungkin udah mulai dicolek sama Tuhan. Saya mampir, itu ada gereja, saya senang dengan lonceng yang kencang. Siang saya mampir, pulang, saya nyolong masuk. Waktu itu kita belum ada gini-ginian. Dulu ada kertas lembaran. Di sana ada gambar domba, gambar-gambar yang bagus lah. Itu saya ambil, saya bawa pulang. Ya resikonya kena marah. Karena saya di lingkungan yang sangat-sangat ketat dengan muslimnya. Itu dirobek. Besok saya coba colong lagi. Yang di gereja diam. Malah saya sekali dikasih yang banyak. Senang. Itu kejadian saya di SD. Saya di SMP malah di sebelah gereja yang sangat banyak. Itu sangat banyak gerejanya. Itu di Muara. Saya di SMP 2. Tidak banyak cerita saat itu karena cukup disiplin banget. Jadi saya cukup gitu. Yang gratisnya waktu saya di SMA, saya pergi, ada teman saya Tionghoa namanya Bro Kuncin, nawarin, kenapa ya di gerejanya rapi-rapi orang. Saya coba ikut, Kuncin saya ikut, sialnya keluarnya ketemu dengan guru agama. Bingung. Saya besok dipanggil hari Seninnya. Dalam upacara saya disuruh ke depan, kepala sekolahnya marahin saya. Gak ada di Minangkabau ini yang kayak gini-ginian masuk ke gereja. Itu saya alami di SMA. Ya saya bilang apa? Fatalnya setelah saya ngambil rapor, angka agama saya 3. Itu saya robek rapornya. Itu fatal bagi saya. Itu jenjang saya lebih paham apa sebenarnya. Padahal agama saya udah khatam 3 kali Al-Quran, sahab hadis. Malah saya di SMP itu lebih gratisnya karena saya nggak ke gereja. Saya adalah salah satu ketua untuk didikan subuh di Masjid Istiqomah Padang. Luar biasa kan SMP-nya. SMA-nya saya coba ke gereja di angka 3. Saya robek, orang tua saya dipanggil. Ya nego-nego dikit lah. Jadi 6. Karena dulu waktu di zaman saya dulu itu agama bahasa Indonesia, fisik ya, keluarga negara, dan olahraga kalau merah nggak naik kelas. Itu saya alami di SMA. Cukup fatal lah ya. Ya sudah. Angka jadi 6. Karena mereka itu agama waktu itu ada pangkat bapak saya seorang perwira bebas. Naik saya dan lulus. Berlanjut saya udah tamat ya SMA-nya.
Saya coba kuliah ngambil di teknik sipil, sukses. Tapi berkecamuk. Aktif saya tetap ngikutin dari awal karena saya dibina dengan yang begitu-begituan. Suatu saat saya dapat jodoh. Jadi ringkas ceritanya, saya punya istri 4 anaknya. Bukan istrinya. Iya benar, serius Bapak. Yang kecil masih semester 5 sekarang, ngambil teknik mesin perkapalan di UI. Selebihnya udah berkeluarga. Jadi itu kisahnya yang sampai gratis saat ini. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Sangat panjang ceritanya, bisa sampai sore. Ringkasnya 2 tahun yang lewat, Pak. Saya sebenarnya kenal dengan Pak Yupin ini udah 12 tahun yang lewat. 1 RW saya dengan beliau. Amin. 2 tahun yang lewat, mereka sedikit ngoyo-ngoyo masalah pemilu. Saya ditawarin, hari Minggu besok saya ada acara di gereja DSB di Tangerang ya. Saya diajak ke sana. Di sana itu beliau mengarahkan, saya kaget. Kok nyambung ya? Kristen itu ada dari Timur Tengah. Boleh berjilbab, wah. Saya mulai tertarik. Tapi tahun yang lewat, saya diajak seminar yang kedua kalinya. Ini Bapak ini maunya apa ya? Tapi saya senang. Haleluya. Saya diajak seminar di Hotel Puri Denpasar. Itu Ibu Yuliana yang bekas PBB, dia di PBB ngeyok ya. Dia, saya tanya banyak cerita, saya ringkas lah, ceritanya jauh cukup panjang. Akhirnya boleh Anda ikut nanti, Anda akan kami jadikan pion untuk depan. Saya nggak paham, tapi Tuhan berkehendak lain. Bikin saya penasaran. Hari Minggunya sedangnya kami rencana berjanji, hari Minggu yang dia meninggal. Sempat saya ngantarin ke pemakaman. Itu kejadian 2 tahun yang lewat. Ya udah, saya udah lupa. Saya wajar aja, saya Jumatan, saya puasa. Terakhir waktu itu pas Lebaran Haji, saya bingung. Udah beli kambing korban, karena yang namanya seorang haji, ya saya potong. Saya 3 kali haji, sekali ke Yerusalem, 2 kali umroh, lumayan kan ya. Tapi batin nggak tenang. Waktu kejadian itu, saya malah diajak oleh beliau lagi ke gereja Bunga Bakung. Saya di sana. Oh kayak gini ya. Mulai saya merasa ketenangan kedamaian. Saya nggak paham apapun tadinya. Berlanjut, saya beberapa ikut yang lain, saya coba. Saya nggak ke Bakung lagi, hanya itu datang. Tapi terakhir, Lebaran Haji yang terakhir kemarin, biasa ya, istrinya juga bangga, Ibu Haji jadi korban. Ya belilah kambing. Karena saya tinggal bertiga, yang lainnya udah manggang. Saya dengan putri saya 3 beli kambing 3, bawa di masjid. Saya udah pakai rapi, saya berangkat. Ada sesuatu yang alami saya di sana. Panjang ya, belum 5 menit Pak. Terus saya bilang sama istri saya, Bunda, jalan dulu dah. Saya nggak nyaman batin saya. Kayaknya kok nggak enak ya, takutnya ada apa-apa. Ya udah ditungguin, udah jalan dulu deh. Gerbang dibuka, keluar, perasaan saya lega. Wah, udah. Tapi ngapain saya di rumah? Saya tidur kursi, setelah telepon Pak Yuri, saya kok gundah banget. Ya udah, saya bantu dengan doa. Saya dibantu dengan doa. Minggunya saya bersaksi di gereja Bakung.
Di sana ada Bapak Gembala, Pak Pendeta Paulus. Jangan pindah-pindah berbunga lagi. Carilah yang tetap, yang mampang. Wah, saya senang. Mulai saya gali. Keingat saya waktu di Semarang lagi bangun BDN, itu saya dikasih Alkitab. Loh, ini yang dulu pernah saya dikasih, tapi saya nggak peduli. Itu udah jamuran. Masih ada sekarang. Waktu saya kesaksian di Bunga Bakung, ada satu panggilan yang menggelitik banget, yang membuat saya tegar banget. Kok saya berada di suatu tempat yang nggak pernah saya hadapi. Saya muter Ka'bah, saya cium, memang saya senang, bangga, wah enteng. Karena itu memang tempat ritual tahunnya. Waktu kemarin itu pulangnya saya nyanyi-nyanyi. Suka-suka Tuhan. Tapi sampai di rumah biasa nyonya, dari apa ini? Kesambat apa? Pelan-pelan nyanyi. Oh, bukan nyanyi, saya lagi puji Tuhan. Kok gitu? Berlanjut, setelah itu saya mulai terpanggil. Saya coba, saya gali, saya sharing terus dengan Bapak Pendeta. Ternyata saya bisa lahir yang kedua kalinya. Amin. Saya lahir pas Natalan kemarin. Bangga saya diampunin, Roh Kudus ada sama saya, dan saya dijamin keselamatannya. Saya bangga sekali. Tapi itu bukan langkah yang mengenakan, tahu. Saya kan nggak sendiri, ada sandungan ini. Mulai protes. Pertama, yang lebih kritis tahu sendiri ya, anak-anak sekarang. Pertama putri saya yang kuliah. Ayah ngapain sih ya? Ke gereja. Ngapain? Ya kalau gereja ngapain, kan nggak mungkin lah. Yang gitulah yang cerita sama dia, ketawa dia. Dia nggak tega saya jalan. Karena saya sebelumnya itu diminta kesaksian di gondang dia oleh Pak Salim, Pak Ali. Sebelum ada kesaksian saya di gereja Betel di Mangga 2. Karena itu waria-waria banyak. Waktu saya mau datang, saya jatuh karena saya ini dari Muhammadiyah. Saya dimasukin ke rumah sakit Islam. Tapi saya nggak tahu saya itu sakit apa enggak. Karena saya meletak setelah terima jabatan untuk wilayah, saya dibawa ke rumah sakit Islam. Baru hitungan bulan kemarin. Saya nggak merasa sakit. Tapi memang Tuhan berkehendak saya nggak bisa menjadikan kesaksian untuk ibu dan dia. Besoknya saya bangun, ya segar aja. Saya bilang hari Minggunya saya juga mau ke gereja Bunga Bakung. Anak saya bingung, ayah sakit, enggak, saya punya kekuatan. Karena Tuhan saya yakini sekarang akan memberikan suatu bantuan yang tidak bisa engkau lihat. Yakin saya jalan, anak saya nggak percaya, dikawal. Ayo, tapi ikut nggak apa-apa. Dia pakai jilbab. Ya bingung lah orang gereja, siapa yang datang. Orang diri dia tetap duduk. Ya itu konsekuensinya. Saya bilang, saya berikan kesaksian, ini putri saya datang. Memang perlu proses. Pulangnya saya bilang ke putri saya, mungkin ayah salah jalan tadinya nak. Izinkan ayahmu mencari jalan satu kebenaran. Kata kuncinya, ayah tidak cari agama, cari kebenaran. Amin. Mungkin di situ ayah akan tenang. Ayah udah 60 lebih loh nak.